Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bini sepuh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin Sabtu pagi Masjid Muthahirin di wilayah pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh barokah. Alhamdulillah juga pagi hari ini nanti akan disampaikan materi baru, karena biasanya pun pengajian secara umum, tapi wonten ing enjang menika mengke materi tentang kesehatan. Alhamdulillah beliau Bapak Dr. Zainal Muttaqin Sofro, kula kenal beliau beberapa, ya 1 tahun apa ya Pak? Pas pengajian di rumah dinas Balai Kota waktu itu. Nah, kebetulan yang MC saya juga sendiri. Nah, alhamdulillah terus ada komunikasi sehingga bisa nyambung, dan alhamdulillah pagi hari ini beliau bersedia. Sudah lama saya minta beliau untuk bisa maringi pengajian di sini, tapi baru pagi hari ini beliau bisa hadir. Alhamdulillah beliau ini adalah aktivitas sehari-hari dosen di UGM ya Pak, dosen di UGM. Dan kalau Bapak Ibu meresani buka YouTube, beliau menikah banyak materi-materi tentang pengajian tentang kesehatan yang ada di YouTube. Terima kasih sekali Bapak Ustadz Zainal Muttaqin yang pada kesempatan pagi hari ini sampun menyempatkan diri. Dalemipun wonten condong catur ya Pak. Jadi rada lumayan saking mriki. Nggih. Kami atas nama pengurus Masjid dan pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian serta jamaah mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ustadz, Bapak Dr. Zainal Muttaqin yang telah menyempatkan diri. Semoga nanti ilmu yang diberikan beliau akan menjadikan bisa kita laksanakan, karena beliau ahli tentang berkaitan dengan kesehatan, sehingga kita nanti monggo kita bisa dengarkan apa yang beliau sampaikan. Namun sebelum pengajian Bapak Ustadz Zainal Muttaqin sampaikan, lebih baik kita mendengarkan sebentar beberapa menit seperti biasa kajian HPT yang akan disampaikan oleh Ustadz Kusmanto. Kepada Ustadz Kusmanto, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan fatwa tarjih ini bagian kedua. Kemarin kita sudah menyelesaikan kaifiyatus shalah al-maktubah dari himpunan putusan tarjih. Kita lanjutkan dengan beberapa hal yang masih berkaitan dengan sholat ya. Ini tentang cara duduk bagi makmum
masbuk ya. Bagaimana cara duduk bagi makmum masbuk, terutama ya ketika imam sedang duduk tawarruk ya. Ya. Kemudian makmum masbuk itu duduknya seperti apa? Duduk tawarruk itu pada rakaat terakhir ya. Ya. Untuk menjawab ini ya, ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan. Imam dalam sholat jamaah dijadikan untuk diikuti makmum ya. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan adanya imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu takbir, maka kalian bertakbirlah, ikuti takbir. Wala tukabbiru, jangan bertakbir hatta yukabbir, sehingga imam itu selesai takbir. Wa idza raka'a farka'u, ketika imam itu ruku maka ikuti ruku oleh kalian semuanya. Wala tarka'u hatta yarka, jangan kamu sekalian itu ruku mendahului imam hatta yarka, sehingga imam itu selesai atau sempurna rukuknya. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam itu sujud maka sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjuda, jangan kamu sujud sehingga imam itu sujud ya. Hadis riwayat Abu Dawud. B. Makmum tidak dibolehkan mendahului imam dalam melakukan gerakan dan bacaan imam. Nah ini tadi hadisnya juga sudah jelas, kalau imam belum takbir ya kita tidak boleh mendahului dan seterusnya itu ya. Yang ketiga atau C, imam dan makmum membaca takmin atau amin secara bersama-sama. Sareng ya, amin gitu. Nanti kalau hadisnya keutamaan secara bersama ada gitu ya. D. Khusus bagi makmum masbuk jamaah yang ketinggalan atau terlambat, apabila mendatangi sholat jamaah dan mendapati imam sudah melakukan sholat, maka ia segera melakukan takbir lalu mengerjakan gerakan atau bacaan yang dikerjakan imam. Apabila ia dapat melakukan rukuk bersama imam, maka dihitung 1 rakaat. Dan setelah imam selesai salam, maka ia menyempurnakan sholatnya. Ketentuannya itu hadisnya ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu mendatangi sholat, idza ata ahadakumus sholat wal imamu ala halin ya, sedang imam dalam keadaan suatu keadaan ya, berada dalam satu keadaan, fal yasna kama yasnaul imam, rawahu at-Tirmidzi, maka hendaklah ia kerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh imam. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dijelaskan bahwa kalimat ala halin yaitu dalam keadaan berdiri, ruku, sujud, ini bagi imam ya. Itu kemudian ya, fal yasna kama yasnaul imam, hendaklah ia makmum itu menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh imam ya. Baik ketika imam itu sedang berdiri, ruku atau sujud atau lainnya.
dan janganlah ia menunggu imam berdiri dengan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang awam. Artinya ketika misalnya imam sedang rukuk ya langsung takbir, makmum yang masbuk itu terus nututi ngoten nggih. Kemudian takbir, kemudian nututi rukuk. Atau ketika sujud imamnya tidak perlu nunggu imam sampai berdiri lagi gitu. Begitu. Dari hadis dan syarah atau keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makmum masbuk hendaklah mengikuti apa saja yang dilakukan oleh imam dan diawali dengan takbiratul ihram karena sebagai pembuka sholat. Inti jawaban dari atau persoalan tadi ketika imam duduk tawarruk, duduk pada rakaat yang terakhir itu ya, tahiyat akhir, terus makmum duduknya tawarruk nopo iftiros. Nah, kadang-kadang ada yang duduknya kaki kiri dilenggai, ngoten nggih, mboten tidak menyamakan dengan duduknya imam yang nun sewu kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan. Maka menurut keterangan ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, hendaklah melakukan makmum masbuk itu hendaklah duduk sebagaimana imam, yaitu duduk tawarruk. Baik itu rakaatnya kurang 1, 2 atau dan seterusnya, ngoten nggih. Jadi kalau menurut hadis ini pemahaman dari tim majelis tarjih ya, yang dilakukan oleh makmum yaitu dengan tetap duduk tawarruk sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Nanti ketika imam sudah selesai salam, makmum masbuk itu meneruskan menyelesaikan kekurangan rakaatnya. Makaten mugi wonten manfaatipun yen ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Yang ragam napa? Terima kasih kepada Direkam supaya semuanya menyampaikan materi tentang HPD. Semoga yang telah disampaikan Mungkin nek wangsul dipun ingetaken sholat monggo, tapi karena ini hanya tim 7 sampai 10 menit, monggo mengenai kita ingin mendengarkan rutin menyebabkan berarti kalau lain kasih beliau Aku badhe kesah datang Kulon Progo. Oh iya. Wonten tugas saking kanca istri. Ketinggalan. Penderek. Bapak Ibu yang terhormati, untuk selanjutnya yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Gus ya. Dr. Haji Zainal Muttaqin Sosro. Kepada beliau waktu dan tempat kami hadirkan secukupnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mungkin ada yang tanya, monggo. Nun sewu. Nggih. Jazakallah. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang minulya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun dudut mawon ya. Sekeca dipun cepeng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Ibu bapak ingkang mulia, alhamdulillah enjang menika kita saged makempal wonten masjid ingkang sae menika ingkang dipun awali kanthi tes kesehatan jantung. Boten wonten kok masjid teng dhuwur kejawi teng mriki nggih. Terus kedah minggah badan menika benten antawisipun tindak nggih. Wonten siti ingkang datar kalian ingkang minggah. Ngantos wonten surat Al-Mulk huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi mana kibiha. Ya, berjalanlah di punggung. Nah, kasinggian Masjid Muthahirin ya. Menika sudah mengingatkan betapa tubuh ini harus sehat. Kados judul ingkang sampun panjenengan tampi, kesehatan itu jangan hanya dilihat, dipandang dari segi lahiriahnya saja. Seperti kekhasan pengajian hari ini, aromanya aroma minyak kayu putih, minyak kampak, remason, minyak kutus-kutus, kuyu cap lombok. Subhanallah nggih. Salon pas lan sak piturutipun menawi jaman rumiyin simbahnya mboten ngasta HP ning pengaosan ning minyak bopeng lho. Ingkang cemeng dragon. Nggih, menika. Benten menawi simbah sak menika medal saking griya HP-ne kantun bingung. Kalau simbah zaman dulu bopenge keri wah kedandapan ya. Kurang pede. Nah, menika nggih, dados Bapak Ibu ingkang mulya. Jadi kesehatan itu harus dipandang ya badannya, ya jiwanya, bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang lain, sosialnya, dan hablum minallahipun. Nggih, bio, psiko, sosio, spiritual. Nggih. Tiang gendeng mboten ngangge rasukan mlayu-mlayu. Ning ora tau kerokan kados panjenengan. Nggih, ibu-ibune biasanipun nun sewu. Sithik-sithik kerokan. Hai. Wis BH-ne pedhot. Disambung peniti. Penitine neyeng. Astagfirullahaladzim ya. Ini kebiasaan ibu-ibu itu kalau pengajian itu tampilannya cantik. Tapi kalau udah di rumah dasarnya do bolong-bolong. Nah, itu namanya kelompok ISIS semriwing. Nah, ini aja. Terus Bapak Ibu ingkang mulya, alhamdulillah ini Pak Takmir kalau katimbalan ya. Via WA. Zaman sampeyan nimbali kula gampil. Cekap utek. Pak Bedunduk wis tekan. Mila ke depan Pak Tamir harus berusaha bagaimana kotak infaknya itu jangan kecil, harus besar. Sehingga orang itu mau memasukkan 10 juta itu gampang.
Itu nek niki rak susuke tumbas napa niku wau, bolang-baling napa blung gitu. Tur nek ngleboke ditutupi barang. Nuwun sewu nggih. Ini perlu Pak Tamir menjadi catatan karena mengundang pembicara itu minimal menggunakan pesawat jet pribadi. Gitu, datang Sulaimaniyah. Nah nika utawi helikopter lah nggih. Lah niki kula medal saking griya wis durung Medan. Nyupir dhewe gitu. Pun tekan riki parkir yo parkir dhewe gitu. Neng ndi nggih. Alhamdulillah kok sampun cemepak teh anget. Ya istimewa menika. Mila kula sepanjang jalan kalau wau berkali-kali mengulang-ulang surat Asy-Syu'ara. Wiwit 78 dumugi 18 kalih. Dados seni panjenengan pengaosan nampi daharan kados mekaten konek kalian kang maringi daharan. Alladzi yut'imuni wa yashqin. Gusti Allah piyambak ingkang maringi daharan saha unjukan. Nggih. Saderengipun ayat menika Gusti Allah ngendika Alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Terus Bapak Ibu kita sedaya menika diciptakan oleh Allah paket komplit kalian hidayah. Nah, tapi ya Bapak Ibu harus jemput bola. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Terus kesungguhan ibu-ibu, bapak-bapak saking dalam persiapan napa mlih ibu-ibu to badhe tindak bedaan dulu. Dalam rangka menyambut menyambut petunjuk hidayah. Terus Bapak Ibu, gesang menika step pertama yang harus disambut adalah petunjuk. Sementara Bapak Ibu kalau salat bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti, kula kepengin sanget panjenengan paring pitedah dumateng kawula. Tapi dalam kenyataannya pas ihdinas siratal mustaqim kengetan bandeng presto. Aku duwe bandeng presto mau ning kulkas durung tak goreng. Nun sewu lho Bapak Ibu. Ini mohon petunjuk atau wisata kuliner? Jadi Bapak Ibu memang betul-betul Bapak Ibu kalau kita ingat Mbah Ronggo Warsito ngendika jamane niki saniki jamane edan. Nek ora edan ora keduman. Ning isih bejo. Wong kang eling lan waspada. Nggih. Bapak Ibu saben maos YouTube nu sewu, rasanya darah ini mendidih. Minimal perutnya mual-mual. Gitu? Meneh-meneh iki. Lajeng kolesterolnya munggah. Asam uratnya munggah. Tensinya naik. Gulanya naik. Karena apa Bapak Ibu? Suasana hati kita tidak nyaman. Tidak nyaman. Mila Bapak Ibu, kesehatan itu harus dikembalikan kepada pangkal utamanya, yaitu kolbun. Menawi tiyang Pekalongan nika asring damel kuluban. Diwolak-walik gitu. Jadi segumpal daging ini ke depan yang harus nantiasa Bapak Ibu jaga.
Kalau badan ini lama-lama dengan bertambahnya waktu senantiasa mengalami penurunan. Kados Ebit Gading yang ngetaken, bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Ingkang kanten apa? Semangat. Nggih mboten? Nun sewu lho Bapak Ibu. Pamireng nggih suda. Nek dijak pangandikan seru malah budek. Nek rindik ora mireng. Mripat nggih sami mawon. Aku kok saiki nek maca koran kaya wong deklamasi. Maca koran kok gaya. Ini bukan masalah gaya. Sudah blabur. Tapi nek mersani dhuwit 100.000 kok isih cetha lho. Kae kena 100.000. Nek sing biru 50.000. Nun sewu nggih Bapak Ibu, pramila Bapak Ibu dites dengan surat Ali Imran ayat 190 191. Cobi Bapak Ibu, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi Bapak Ibu. Terus panjenengan itu jangan habis waktu hanya untuk lihat YouTube, WA-nan wae. WA niku waosan Al-Qur'an. WA. Nggih. Nek teng Gajah Mada niku wali amanah. Gitu. Tapi WA itu waosan Al-Qur'an. Pramila Bapak Ibu diajak mengikuti kajian di Masjid Mutahhirin. Ya. Bahwasanya la yamassahu illal mutahhirin. Al-Qur'an tidak bisa disentuh kecuali bagi mereka yang mutahhirin wau. Nah kula niki wau ngaos Ali Imran 190 191 manah panjenengan gregeli mboten niku wau. Nun sewu lho. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu kan perhatikan iki dokternya apa ora to? Kok rada mandek-mandek. Nun sewu Bapak Ibu. Di dalam Al-Qur'an itu diingatkan ada qaulan lainan, qaulan kariman, qaulan masyura dan seterusnya. Kalau saya bicara di Arab Saudi, cepet Pak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatul lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban. Dados Bapak Ibu, Kanjeng Nabi nalika nampi wahyu menika nangis terseduh-sedan. Jadi Bapak Ibu, ya, kita tidak menolak ada kebiasaan masyarakat kita one day one juice. Tetapi yang lebih penting bahwa Al-Qur'an itu bisa nembus ke dalam lubuk hati. Ya, Bapak Ibu, kalau baca surat Al-Maidah, wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro ayunahum tafidu minad dam mimma arafu minal haq. Tetes-tetes air mata Bapak Ibu. Subhanallah. Mila Bapak Ibu kalau sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, imam-imam itu kadang-kadang sampai beguguk loh. Imam anak dilalah makmume wong Indonesia. Niku malah dadi rasanan. Di dalam sholatnya itu batin, ngopo dadak nangis. Yo gembeng. Astagfirullahaladzim. Lah yang susah Pak Ustadz, kalau imam pulang dari Mekah, ya membacanya nangis. Itu makmum dan ngrasani. Alah, tiru-tiru wong Arab. Nah, ini susah. Nggih. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sayektosipun sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Bapak Ibu, manusia itu menciptakan apa sih?
Isine rak ming ngeruk to. Nggih mboten? Ada batu bara dikeruk, nikel dikeruk, minyak dikeruk. Kita ini menciptakan apa, Bapak Ibu? Makanya nek wis sugih nggo dhewe, nggih mboten? Nun sewu Bapak Ibu. Jadi manusia itu tidak punya apa-apa. Adanya cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Bapak Ibu, langit dan bumi itu yang menciptakan Allah, yang dalam kehidupan sehari-hari sering dinafikan. Padahal ayatnya jelas, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun Bapak Ibu berada, Allah senantiasa membersamai kita. Subhanallah. Ibu-ibu kadang-kadang merasa sendiri di rumah, gitu. Padahal Allah itu selalu mendampingi. Bahkan nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Terus makanya Bapak Ibu keluar dari masjid ini, air mukanya semuanya ceria. Boten-boten yang merengut, boten-boten yang sedih. Karena syarat sehat jantung adalah bagi mereka yang selalu ceria. Maka Bapak Ibu menawi kepingin jantungnya sehat, hendaknya senyum-senyum sendiri. Walaupun tidak ada orang. Nun sewu loh Bapak Ibu. Jadi jantung itu adalah sahabatnya orang yang selalu berseri-seri. Maksimal ngantuk lah kados nek pengajian ini. Ketoke khusuk. Jebul kok teklak-tekluk. Nun sewu. Sama nggih. Waqtilafil laili wan nahar. Bapak Ibu tadi malam baru saja tidur, kemudian bangun. Siapa yang membangunkan Bapak Ibu? Kelihatannya alarmnya jam 3. Loh, jam 2:30 kok wis tangi ya? Sinten ingkang membangunkan tadi? Terus Bapak Ibu yang kemuliakan, ujung-ujungnya adalah menikah. Mutahharun. Panjenengan dipersiapkan hatinya supaya bersih sehingga mudah menerima komunikasi yang dihadirkan oleh Allah sendiri. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir itu tidak hanya dilakukan setelah sholat. Bahkan sholat itu zikir, membaca Al-Quran itu zikir. Maka yang diharapkan zikir itu dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbalik. Berarti hati kita harus sibuk dengan berzikir. Tidak di otak Bapak Ibu. Ini yang menyebabkan pusing. Jadi kalau hati itu tidak mengenal pusing Bapak Ibu, jadi nyaman aja. Maka Bapak Ibu silakan kita ke depan kalau ingin sehat harus fokus pada hati masing-masing. Jangan di sini, Bu. Kalau di sini ujung-ujungnya perutnya kembung. Kerokan. Migrain. Nyut. Bludrek, gitu, munggah, gulanya munggah, kolesterolnya munggah. Maka Bapak Ibu, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini bagus seluruhnya Bapak Ibu. Tetapi kalau segumpal daging ini rusak seluruhnya. Apakah itu ala wahyal qalb?
Nusa Bapak Ibu, fakultas kedokteran itu hanya menyediakan obat yang sebetulnya tidak menyembuhkan. Obat itu hanya memberikan efek, Bapak Ibu. Tapi siapa yang menyembuhkan? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan nun sewu Bapak Ibu, berapa banyak saudara-saudara kita yang kita terbangkan ke negara maju untuk berobat, beritanya yang kita terima malah sudah meninggal. Maka Bapak Ibu surat Asy-Syu'ara 78 sampai 82 ini bagus sekali. Mulai Allah menciptakan, memberi petunjuk, memberi makan, minum, sakit, tidak sembuh, meninggal. Walladzi yumituni, nusewu Bapak Ibu, Allah itu yang mematikan kita. Lah orang mari-mari kok. Kalau wingi kula pikantuk jadwal mengajar bagaimana menghadapi pasien yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Menika namanya paliatif. Nusewu Bapak Ibu. Mila Bapak Ibu, bagaimana kita merespon Al-Quran ini penting. Kata summa yuhyini, summa ini perlu jutaan tahun loh Bapak Ibu. Nusewu. Walladzi yumituni summa yuhyini. Dia yang mematikan aku, summa ngenteni wiwit Nabi Adam sampai sekarang itu nunggu kiamat loh Bapak Ibu. Saudara-saudara kita yang di kuburan itu tetenger ngenteni loh. Kok ora ndang mati-mati. Nusewu loh. Tak delok pengajian tadi ngontak ngantuk wae. Nusewu. Itu yang di kuburan loh Pak. Nusewu nggih. Summa. Jadi betapa Bapak Ibu, fa mim itu dimensi waktunya Bapak Ibu tidak bisa menjangkau. Berkatan Bapak Ibu, sehingga sehat itu syaratnya harus tenang. Tenang, jangan gelisah, jangan kemerungsung, jangan nesunan. Orang yang pemarah insya Allah cepat stroke. Orang yang pemarah insya Allah cepat mengalami serangan jantung. Terus bagi Bapak Ibu sing kepengin cepat stroke, yang ingin cepat-cepat mengalami serangan jantung, sering-seringlah marah. Pun insya Allah dalam waktu singkat stroke. Karena orang yang marah, darah pasti menggumpal. Bapak Ibu, orang yang marah kalau diperiksa darahnya itu menggumpal. Ini kalau nyangkut di otak jadilah stroke. Saya uji, kalau nyangkut di jantung jadilah serangan jantung. Saya uji Bapak Ibu, ini baru satu gambar loh. Ini kuliah untuk 3 semester Bapak Ibu. Tapi karena panjenengan cerdas-cerdas niku nggih sak jam mawon kurang. Soalnya kula kedah pindah dateng Kulon Progo. Kanca istri sampun isyarat, "Bapak aja suwi-suwi lho." Padahal saya rencananya habis dari sini nyemplung ke kolam renang dulu. Karena nenek moyangku seorang pelaut. Saya bisa naik masjid ini cring karena olahraganya itu seminggu 3 kali berenang. Besok saya terbang hari Minggu ke Bali berenang. Kemana-mana Bapak Ibu bisa cek di kendaraan Bapak, itu ada baju renang paling enggak 2 atau 3 plus kacamata.
Terus Bapak Ibu, al-aqlus salim fil jismis salim, mensana incorpore san. Jangan harap Bapak Ibu badannya seger kalau tidak pernah berolahraga. Nun sewu loh Bapak Ibu. Saya ini mempelajari jantung sampai harus terbang ke jantungnya Eropa. Terus kula menika saking Jakarta, Malaysia, terbang ke Wina, naik pesawat lagi 1 jam, total 16 jam untuk mempelajari segumpal daging. Tur mboten entuk ngangge basa Inggris, ngangge basa Jerman. Ich habe Sport und Kreislauf Medizin in Innsbruck studiert. Subhanallah, mempelajari jantung. Ayatnya jelas kok Bapak Ibu. Adz-Dzariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian bakalan perhatikan. Bapak Ibu, tolong dilihat jam dinding itu hanya 60 kali loh Pak. Lah Bapak Ibu 1 menit sampai 80, 90, 100. Ini yang menyebabkan gampang capek. Nembe asa piring wis kesel. Nembe ngepel kesel. Nembe nyapu kesel. Nembe nyetrika kesel. Itu karena detak jantungnya nglancangi sing teng jam dinding utawi sing panjenengan agem. Cobi panjenengan menawi munggah masjid niki deg-degan mboten? Itu deg-degannya untuk mancing supaya gulanya keluar, kolesterolnya keluar. Jadi gula kolesterol itu untuk energi Bapak Ibu. Dan sekarang kemana-mana kita naik mobil, ndak mau bergerak, adanya buka YouTube, jantungnya berdebar-debar. Ki gulane munggah dhewe. Sing seneng sinten? Dokter. Benjang kontrol maling nggih. Entuk dhuwit. Nun sewu lho Bapak Ibu, kami ini keluarga dokter loh ya. Yang nomor 11 itu ahli penyakit dalam. Kula nomor 9. Terus ibu menika putra tunggal. Putranipun kawan welas. Nun sewu, ibu menika janda pensiunan. Ning aja terpengaruh lagu zaman sekarang lho. Janda yang mana? Janda yang mana? Astagfirullah. Nggih mboten pareng, nggih. Jadi Bapak kapundhut yuswa kawan dosa 9 tahun. Putrane 14, sing nomor 14 tesih umbelen. Saniki pun doktor, insinyur ITB lho. Dados doyone dados tiyang. Mboten wonten sing dados patung. Lulusan UGM pitu. 50% belajar di luar negeri. Ibu menika ibu teladan Jawa Tengah. Ingkang ngangkat Ngaisyah. Nah, menika Bapak Ibu nggih. Terus kembali ke hati tadi. Jadi kita harus betul-betul rajin berzikir. Coba sekarang kalau diperhatikan, ibu-ibu kalau pangandikan 24 jam itu sampai 20.000 suku kata loh. Nun sewu loh. Nek bapake meng 10.000, nggih. Andaikan bibir ini digunakan untuk memperbanyak zikir, istighfar, itu akan jauh lebih baik. Nggih. Baik, kita lanjutkan. Nah, ibu-ibu, gambar ingkang kaping kalih ingkang cemeng menika waktu di malam hari. Bapak Ibu kalau tidur insya Allah tenang, sehingga penyakit yang datang hanya bisa dihitung dengan jari. Ingkang sepindah di tengah malam mai kumat karena lumpangan. Nun sewu nggih. Mangke menjelang subuh nun sewu kados harmonika.
Nyik nyik asmane kumat. Ini pengalaman kalau dados dokter wonten PKU Muhammadiyah. Dados kula dokter PKU Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nalika nemipun. Nggih. Pak dokter, ada pasien sesek. Nah, sampun nggih Bapak Ibu, di malam gelap gulita penyakit yang datang hanya beberapa. Karena Bapak Ibu tenang, dicokot nyamuk ya ora krasa. Nggih mboten. Jadi ketenangan ini syarat bagi kesehatan. Nah, nun sewu lho Bapak Ibu, kalau sudah siang bangun tidur, tahu-tahu jatuh di kamar mandi, serangan jantung. Bahkan dihampiri malaikat Israfil. Bangun tidur, stroke Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bangun tidur tidak boleh tergesa-gesa. Miring ke kanan setengah menit. Duduklah setengah menit. Lah niki unjukane kok adoh, Pak. Nun sewu lho. Pun ditanduki. Alhamdulillah. Nun sewu menawi maturnya penguapan. Jazakallah khairan katsiran. Yen pangapunten nggih Bapak, lagi proaktif. Lah ngertos ilmu kesehatan kok. Mosok serak-serak basah, nggih. Sampun nggih Bapak Ibu ingkang mulya, siang hari itu sudah mulai stres. Endi sing mikir nyarutan. Nggih mboten? Endi sing mikir tanggal tua. Lah subhanallah. Nun sewu. Urip kok isine ming dua duit. Nun sewu lho Bapak Ibu. Padahal yang dipirsani Gusti Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Bapak Ibu, nggih, mila wonten lagu rungkat. Nggih. Mergo menika rupa entek-entekan. Nggih. Dados Gusti Allah menika mboten mirsani rupa panjenengan. Nggih, nun sewu ibu-ibu ini walaupun usianya 80, Pak Ustadz, saya ini kan pengamat ibu-ibu. Kalau mau naik pesawat, yang saya perhatikan ibu-ibu, ini sudah waktunya boarding masih. Pesawatnya sudah landing. Subhanallah. Nggih, sewu lho Bapak Ibu. Ibu-ibu ini sibuk sekali. Nih. Maka bapak-bapak harus menyediakan anggaran yang jelas untuk kecantikan. Yes, subhanallah. Sewu Bapak Ibu yang mulia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Terus Bapak Ibu itu kalau dapat berita cah nom-nom saiki kok duwe okeh yo, miliar, triliun. Lah aku sprene dadi guru, dadi dosen. Ngelumpuk ke apa? Sewu lho Bapak Ibu. Jadi generasi muda sekarang ini sudah arahnya ke hedonis. Beda dengan saya Pak. Saya itu kepingin naik sepeda, niku mipil tuku rujine dhisik. Setiap pulang sekolah lho Pak. Terus niki ben sepedane kinclong, bikin alat untuk nyemprot cat. Subhanallah. Pun dadi tak gawa ning sekolah, kuncine keri, dia dipanggul pulang itu. Subhanallah. Pengen duwe kaos, nyelengi sik ning bu guru, nunggu 6 bulan diambil beli kaos yang belakangnya ada gambar moge. Subhanallah. Jadi beda generasi Bapak Ibu. Nggih. Zaman dulu nun sewu badhe adus dadak nimba pompa dragon, orang metu banyune malah metu pasire. Dipancing, sing nggo mancing luwih akeh timbang sing metu. Itulah perjuangan Bapak Ibu. Zaman sekarang anak begitu lahir wis weruh mobil. Ya mboten. Pengin motor kantun matur dolke sawah.
Zaman dulu ndak ada. Kulo ngantos dados dokter masih naik sepeda ontel. Kulo jenengan nek bayangke kulo kok saking Candi Gebang ngono ya adoh banget. Karena kita tempo dulu, Pak. Maka takmir yang akan datang harus gesit mengumpulkan infak untuk beli pesawat. Ngoten loh. Jadi jangan istiqomah gini aja. Saya loh Bapak, ini jenengan ekonomi kan harus piye caranya? Tidak ada yang tidak mungkin. Nothing impossible. Alles ist möglich bahasa Jermannya. Sampun nggih. Jadi Bapak Ibu sumber segala macam penyakit karena Bapak Ibu tidak tenang hatinya. Nun sewu, termasuk rematik itu kesalahpahaman sistem kekebalan tubuh. Nggih, kados Israel badhe menangkal napa niku rudal malah jeblok kena awake dhewe. Itu terjadi dalam tubuh manusia, Bapak Ibu. Mengapa setiap Jumat khotib mengingatkan surat Al-Hasr 18 dan 19? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullah. Ini ayat rematik. Loh, dengkulku kok loro ya? Karena ada kesalahpahaman sel-sel imun terhadap tubuh yang mestinya dilindungi malah dihancurkan. Maka Bapak Ibu, inilah pentingnya berzikir. Ning jenengan nek ketemu kancane dengkule loro, wah ini kurang zikir ini ya. Astagfirullah. Sampun lho nggih. Sewu lho Bapak Ibu ya. Ini baru pengajian sekarang kok. Coba kalau pengajiannya sudah dulu, bebas dari segala macam penyakit. Ya, karena Al-Qur'an sudah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Qur'an saya turunkan sebagai penyembuh. Kenapa kok orang Indonesia itu kok nun sewu lho, puskesmas di mana-mana, rumah sakit di mana-mana, apotek di mana-mana, malah ada K24 barang. Ini kun jagane wong loro. Sementara kita kemana bawa Al-Quran, termasuk di dalam HP Bapak Ibu. Ini Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu ke depan banyak yang harus kita koreksi Bapak Ibu. Yeah. Gusti Allah menika menawi ngendika boten nate ngapusi. Maka Bapak Ibu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sampun sepakat nggih? Bukan berarti Bapak Ibu kepengin sehat sare kemawon boten. Ashabul Kahfi itu ndak ada penyakitnya Bapak Ibu. Cuma ngeleh, lajeng tidak peken nganggo duit sing kuno. Tapi tidak ada penyakitnya karena tidur. Maka orang yang sakit sebaiknya istirahat. Cuma zaman modern batuk pilek goleke obat sing ojo ngantuk. Sakit itu perlu istirahat, Bapak Ibu. Ya, Mbak, saya itu diberi obat yang tidak ngantuk. Kan ini pekerjaannya banyak. Tambah tidak karu-karuan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, gantinya ketenangan di siang hari adalah memperbanyak zikir. Terus insya Allah Bapak Ibu yang rawuh di sini akan hafal 30 juz dengan sendirinya. Yang selama ini baru juz mangga, juz apokat, juz jambu. Ini hari berjalan terus loh Bapak Ibu. Milo kalau wingi kula nangis pulang dari, loh kok sudah selesai Pak? Ini baru, ya sampun rampung ya. Gansal menit mulai nggih. Kados penyanyi dangdut 5 menit lagi. Sama nggih Bapak Ibu, saya pulang dari Jeddah dihadiahi Quran Raja Arab.
Kulo nangis. Sprene kok ora apal-apal lho 30 juz niku. Nek sing awal apal mburi lali. Mburi apal sing ngarep lah. Mila Bapak Ibu, demi waktu. Jadi sibukkanlah hati Bapak Ibu. Jangan banyak habis waktu loh. Jantung Bapak Ibu kalau dihitung 1 menit 80 kali, belum 1 detik sudah mompa lagi loh. Ini mau dikemanakan Bapak Ibu? Jantung 24 jam siap melayani Bapak Ibu supaya otak bisa bekerja dengan baik. Untuk apa? Tadabbur Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit. Inilah Bapak Ibu yang tidak pernah Bapak Ibu sadari. Ini di dunia kedokteran itu sudah diakui loh Pak. Ibu bapak kalau malam rest, istirahat. Rest itu pasangannya apa? Restoran. Terus nek bapak ibu dahar kewaregen nggih insyaallah ngantuk. Dan ini khas pada kelompok lansia. Kelihatannya nonton di depan TV padahal yang nonton TV-nya. Nusewu Bapak Ibu. Ini yang jadi masalah karena kesehatan perutnya tidak optimal. Dados panjenengan nek sare digugah adzan. As-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum. Angler malah tambah kemulan. Niku tandane sing wis muntup-muntup dereng dipun dalaken. Jadi orang yang ngantukan itu yang harus diwaspadai adalah sisa makanan yang segera harus dikeluarkan. Terus nih Bapak Ibu kepanggih kanca kowe kok ora semangat to, ngantukan to, monggo kita dherekaken dateng WC. Nun sewu lho Bapak Ibu. Panjenengan pirsa mboten nek wis wudu kok meletus balon hijau. Hati menjadi kacau karena memang ada sesuatu yang mau keluar tidak dihantarkan. Terus Bapak Ibu, menawi panjenengan tidak semangat hidup, ngantukan. Yang harus diperbaiki adalah kesehatan perut. Nun sewu, nggih. Matur nuwun kula sampun diparingi mawarni-warni, mangke dibungkus mboten? Niku jan ecos doyo lho nih. Napa mergo gratis nggih? Saestu objektif Pak, eco lho Pak. Sing masak sinten niku wae. Insyaallah untuk ganjaran. Nggih. Terus ibu-ibu itu luar biasa loh Pak. Dan saya percaya yang bikin bukan bapak-bapak. Nggih. Jadi hebat ibu-ibu. Nggih. Luar biasa. Sampun nggih. Jadi munculnya berbagai penyakit dari yang pilek sampai kanker karena pola hidup kita seperti ini. Tenangnya hanya ketika tidur. Begitu bangun adanya fight or flight. Nah, ini bagus ini. Fenomena Palestina kalian Israel. Bagaimana Bapak Ibu bisa bayangkan? Adanya fight itu menyerang. Flight itu lari ketakutan Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Ditambah meleh rumah sakitnya dibom pisan. Nah, terus piye? Dokter harap ngobati pripun? Malah dokter sisan mati. Astagfirullahaladzim. Sampun nggih Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang ada di masjid ini. Lenggah pinara dereng sinau sampun katuran ngunjuk teh anget, snack. Itu harus disyukuri Bapak Ibu. Nggih. Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya ke depan setelah pengajian masih seperti ini, langganan rumah sakit. Ditambah ora urunan BPJS ngeluh.
Lah terus pundi urunan sak keluarga nggih. Oke. Tapi nek arep operasi nembe kemutan. Andekan saya itu iurannya lancar, gratis, Pak. Lha sewu nggih, jamaah haji niku kula nate nderekaken ingkang kedah operasi padaran. Itu gratis. Ya, luar biasa. Ya, tapi ya mau berhaji harus antri dulu, ya. Sampun nggih, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini menit-menit terakhir kula badhe pamit, badhe dateng Kulon Progo, nggih. Kagem menambah lagi amal-amal kebaikan terhadap hamba-hamba Allah yang perlu dipun santuni, nggih. Menika Bapak Ibu nyun tulung ayat yang sangat pendek. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Tidak cukup perutnya terisi makanan, tapi hati tenang. Bapak Ibu sudah hafal ini turutan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Kaya ngene kok orang dadekke sehat pripun Al-Qur'an niku. Hanya saja kita belajarnya tidak keluar dari apa yang kita hadapi. Nek sinau qiraah yo khusus lagune tok. Ya mboten, tetapi tidak mentadaburi. Nun sewu lho Pak Ustad, kula nika juara MTQ sejak SD lho. Tingkat kabupaten, SMP Karesidenan, nggih. SMA juara MTQ tingkat SLTA. DIY, Pak. Subhanallah. Tapi jangan berhenti di situ. Ditadaburi Al-Qur'an itu, nggih, makna dibalik apa yang dibaca, nggih. Terus wa amanahum min. Jadi Bapak Ibu bebaskan dari rasa takut, nggih. Siapa takut? Ketombe. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu setiap saat harus happy. Tapi jangan ditambah asmara. Kalau ditambah asmara ujung-ujungnya rungkap. Nah, ini kan ya. Ini kalau kita langsungkan mulai. Nah, ini sebagai penutup Bapak Ibu, bahwasanya kesimpulannya Bapak Ibu tidak perlu meningkatkan frekuensi denyut jantung kalau tidak diperlukan untuk naik turun tangga. Masa lenggahnya itu nak deg-degan, niku kolesterolnya munggah, gulanya munggah, blood sugar kumat. Jadi kalau ndak munggah masjid tenang mawon, kados panjenengan lenggah lende-lende. Ini tenang Bapak Ibu, penyakit yang akan datang. Cuma satu hal Bapak Ibu, dulu dokter hanya memahami yang ke jantung hanya 2 kabel. Tetapi Bapak Ibu, ternyata ada 1 kabel yang mengizinkan jantung berhenti seketika. Misalnya ketika main badminton, main tenis, main futsal. Ini ada kabel yang menghentikan, termasuk gowes loh. Itu bisa berhenti. Maka kalau Bapak Ibu usianya sudah di atas 50 tahun, badminton masih boleh, tapi posisinya harus di depan. Yang di belakang yang muda-muda. Kalau ingin rak bar Sumpah Pemuda toh. Nah, yang tua di depan nyekel raket, nek wonten kok mlebu ming mantuk-mantuk mawon. Mboten usah gaya namplek-namplek. Sing namplek sing ning mburi. Nek kepingin isih dawa umure. Nek pingin cepet mati wah jempalian. Ayo sak set meneh. Mosok kalah karo cah nom. Malaikat Israil datang. Di kuburan ditanya, "Marrobuka?" Raket, tutuk isi sat. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, jantung itu dipelihara oleh 3 kabel
Yang satu yang digunakan untuk munggah ondo, deg-degan. Yang satu setelah pengajian, midhangetaken pengaosan, hatiku kok ayem ya, pelan. Nah yang terakhir ini loh Bapak Ibu, yang bisa menghentikan seketika dan mencekik saluran nafas. Saya kalau di laboratorium biasa itu memanipulasi kabel tadi. Segawonipun mencret. Itu karena kabel yang mampu menghentikan jantung seketika. Mila Bapak Ibu, hindari 3 hal. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo bingungan. Inilah perlunya ilmu. Kata kalau mau Pak Ustadz menjelaskan bagaimana kalau statusnya kita terlambat sholat. Ini kalau tidak punya ilmu bingung ini. Apalagi berhaji sampai di Masjidil Haram, kok tingak-tinguk. Ini tandanya belum pengajian di Masjid Mutahhirin. Subhanallah. Jadi ilmu diperlukan untuk segala hal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.